Halo semuanya para penggemar serial drama India Mahabharata. Di video kali ini, saya akan membahas sinopsis Mahabharata yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini, Krishna mengatakan Raja Angga telah turun dari keretanya. Itu artinya dia telah menerima perlindunganmu. Dia sudah tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Arjuna mengatakan, kembalilah ke keretamu Raja Angga. Selama kau masih berdiri di atas tanah, aku tidak akan pernah menyerangmu. Duryudana mengatakan, temanku Karna, kenapa kau turun dari kereta? Raja Madra mengejeknya. Karna menyuruhnya untuk diam dan berkata, aku turun dari kereta bukan karena dikalahkan oleh Arjuna, tetapi terhina oleh hinaanmu. Makanya aku turun dari kereta. Duryudana mengatakan itu sama saja membiarkan Arjuna tetap hidup. Raja Madra mengatakan temanmu ini tidak bisa membunuhnya. Sangkuni menyuruh Karna untuk memanggil Taksaka sekarang dan kalahkan Arjuna. Karna mengatakan itu tidak perlu. Aku bisa menghabisi Arjuna tanpa bantuan siapapun. Duryudana mengatakan, temanku Karna, jangan memaksaku untuk memberimu sebuah perintah. Kembalilah ke keretamu dan gunakan senjata Taksaka. Karna mengatakan, tetapi aku ingin membunuhnya dengan kekuatanku dan bukan tipuan. Namun Duryudana terus memaksanya. Lalu Karna kembali ke keretanya. Karna kemudian berdoa dan meminta bantuan Taksaka dalam serangannya. Arjuna juga mengarahkan busurnya. Panah Karna melesat ke arah Arjuna. Krishna berkata, hati-hati, Taksaka. Panah itu menembus serangan Arjuna. Anak panah melesat ke arah Arjuna. Krishna lalu memiringkan kereta dengan hentakan kakinya. Lalu serangan Karna meleset dan mengenai seorang prajurit. Duryudana berkata, paman, bagaimana itu bisa terjadi? Sangkuni mengatakan itu adalah karena Krishna. Selama dia bersama Arjuna, dia tidak terkalahkan. Krishna dan Arjuna pun pergi. Karna mengatakan, beri aku izin. Aku tidak akan mengecewakanmu. Duryudana berkata, aku memiliki keyakinan kau akan mendapatkan kemenangan. Kereta Karna mengikuti Arjuna. Arjuna mengatakan, Madawa, Raja Angga telah menantangku dalam pertarungan. Kita harus berhenti. Orang-orang akan mentertawakanku bahwa aku lari dari medan pertempuran. Krishna mengatakan, aku harap kau mengerti, Pandu. Kereta Karna terjebak di tanah. Karna menyuruh Raja Madra untuk menarik roda itu dari tanah. Raja Madra marah mengatakan, aku bukan pelayanmu. Kemudian Karna turun untuk mengeluarkan roda yang terjebak di tanah. Krishna dan Arjuna menghampirinya. Krishna menyuruh Arjuna untuk menyerang Karna. Arjuna berkata, tetapi dia tidak punya senjata, jadi aku tidak bisa menyerang orang yang tidak bersenjata. Krishna bilang, inilah waktu yang tepat untuk menyelesaikan perang. Selama Raja Angga Karna masih memiliki busur di tangannya, maka mengalahkannya akan sangat sulit. Raja Angga mencoba mengeluarkan roda keretanya dari tanah. Krishna menyuruh Arjuna menyerangnya karena matahari akan terbenam. Tapi Arjuna ragu untuk mengangkat senjatanya. Karna menegurnya dan berkata, aku selalu meminta pertarungan yang adil denganmu. Biarkan aku mengeluarkan kereta roda ini. Biarkan aku menjadi seorang kesatria dan menggunakan senjataku. Krishna berkata, kau jangan menunda lagi. Angkat busurmu. Karena mengatakan, jika kau melakukan ketidakbenaran, maka aku juga akan melakukannya dan akan menggunakan Brahmastra di sini dan menghancurkan dunia. Karna berdoa untuk mendapatkan Brahmastra. Brahmastra terlihat di tangannya, namun kemudian menghilang. Krishna mengatakan Raja Angga telah melupakan pengetahuannya.
Raja Anggakarna terus berdoa. Krishna mengatakan ini adalah saat yang tepat untuk menghabisi Raja Anggakarna. Lalu Arjuna mengangkat busurnya, dan Raja Anggakarna menyuruh Arjuna untuk berhenti. Jika kau kesatria sejati, maka kau tidak akan pernah menyerang prajurit yang tidak bersenjata. Krishna mengatakan, ingatlah saat terakhir dari Abhimanyu Raja Anggakarna. Ketika Abhimanyu mati, dia juga tidak memegang senjata, tapi kau tetap menghabisinya karena mengingat peristiwa saat dia membunuh Abhimanyu. Karena mengatakan aku melakukannya untuk menghilangkan penderitaannya saat itu. Arjuna berteriak dan mengatakan, siapa yang membuatnya menderita Raja Angga? Arjuna memberinya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuannya dan melawannya. Karena mencoba lagi untuk mendapatkan busurnya, namun dia gagal dan bertanya kenapa ini terjadi padaku Begawan Parasurama. Krishna memanggil Raja Angga dan dia pun menghentikan waktu. Lalu Krishna menghampirinya dan mengatakan, sebenarnya untuk mendapatkan pengetahuan, seseorang tidak perlu terlalu bekerja keras. Hanya dengan konsentrasi dan pengabdian saja sudah cukup. Tapi seseorang yang menginginkan pengetahuan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu akan terus bersaing sepanjang hidupnya untuk membuktikan dirinya yang hebat. Tapi dia tidak akan pernah jadi hebat. Kau juga punya pengetahuan dengan tujuan tertentu. Meski memiliki perlindungan dari dewa, kau tetap tidak bisa menenangkan pikiranmu. Kau tetap saja ingin bersaing dengan Arjuna yang kini sudah semakin menjauh. Raja Angga berkata, kenapa aku tidak bisa menjadi yang hebat, Basudewa? Masyarakat selalu menghancurkan semua kemungkinanku. Mereka tidak memberikan rasa hormat pada kekuatanku. Mereka tidak mau menerima mimpiku. Mereka selalu menghinaku dengan memanggilku anak kusir. Dia menatap Krishna dan berkata, lalu mengapa aku yang disalahkan, Basudewa? Krishna berkata, kau memiliki kemampuan dan kau tahu seperti apa rasanya penderitaan. Kau malah mengabdikan seluruh hidupmu untuk orang seperti Duryudana. Dia tidak memiliki apapun kecuali ketidakbenaran. Lihatlah dirimu sekarang. Kau tetap saja mendukung Duryudana. Kau tidak bisa menghargai dirimu sendiri. Kau bahkan mampu menghabisi putra dari adikmu sendiri. Dan hari ini dengan hilangnya kebenaranmu itu, maka hilanglah seluruh pengetahuan dan kepuasanmu itu. Kau disiapkan untuk mati di tangan adikmu sendiri, karena memandang Arjuna. Lalu karena berkata kau memang benar Basudewa, tapi aku tidak bisa melupakan kebaikan temanku Duryudana selama ini. Krishna berkata, kebaikan apa? Dia menjadikan temanmu semata-mata hanya untuk keuntungannya sendiri. Semangat bersaingmu untuk melawan Arjuna adalah alasan kenapa dia ingin berteman denganmu. Kau melupakan kesengsaraanmu. Kau sudah dimanfaatkan oleh Duryudana karena tidak tahu kebenaran dari pertemanan palsu yang dikembangkan Duryudana selama ini. Pembantaian yang terjadi di Kurusetra hari ini bukanlah semata-mata karena Duryudana atau Paman Sangkuni. Ini adalah dosa dari 3 kesatria, yaitu Bhisma yang agung, Guru Drona, dan juga kau. Karena mengatakan kau memang benar Basudewa, bahkan ketidakbenaran pun harusnya tidak menyakiti masyarakat. Krishna bilang sekarang adalah waktunya untuk melupakan kesengsaraanmu, untuk menyerah pada ketidakbenaran dan menerima kematianmu. Raja Angga menangis. Dan semua ini semata-mata hanya demi kesejahteraan masyarakat dan dirimu juga. Raja Anggakarna melipat tangannya dan berkata, aku akan menerima perintahmu. Tolong sampaikan pada Ibu Kunti agar mau memaafkanku. Katakan juga pada Pancali bahwa aku telah menumpahkan darahku untuk menghapus noda atas penghinaanku. Dia berkata, aku hanya punya satu pertanyaan.
Akankah kemampuan ini tidak akan pernah punya pengakuan selamanya? Krishna berkata, "Bukankah ini akan menjadi bukti dari kemampuanmu?" Raja Angga tersenyum dan kemudian Krishna memeluknya. Kemudian Krishna kembali ke keretanya. Krishna mengembalikan waktu menjadi normal, dan kesadaran Arjuna pun kembali. Karena berjalan mendekati kereta Arjuna dan berkata, "Jika aku dapat mengangkat roda keretaku keluar dari tanah, maka waktu akan bisa berubah. Tapi aku akan berusaha untuk bisa mengeluarkan rodanya, karena aku kesatria. Berusaha sampai nafas terakhir dalam kewajibanku. Sebelum matahari bersembunyi, kau harus sudah menghabisiku. Sekarang aku ingin pergi bersama dengan ayahku." Dia berjalan menuju keretanya. Dan Krishna mengatakan, "Ambillah keuntungan dari kesempatan ini. Bebaskan Raja Angga karena sekarang juga dari beban dosanya." Arjuna masih ragu, namun dia akhirnya memutuskan untuk memanah Raja Angga Karna. Dan Raja Angga Karna tersenyum melihat Arjuna. Arjuna melepaskan anak panahnya. Anak panah itu mengenai leher Karna, hingga Karna terjatuh di tanah. Arjuna menangis melihat Karna. Karna berbaring lemah di tanah dan meneteskan air matanya. Di sisi lain, Kunti melihat bunga teratai tiba-tiba terbakar, dan dia mengkhawatirkan Karna. Dan kemudian Duryudana mengetahui kekalahan Karna dan meneriakkan namanya. Namun Sang Kunti mengatakan, "Anak kusir itu telah mengkhianati kita semua dan membuat kita kalah." Para Pandawa juga mendengar tanda kematian Karna. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan Mahabharata hanya di ANTV. Sampai jumpa di sinopsis berikutnya.